Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan perangkat desa, yang saya hormati Pak Kanit Bimas Kecamatan Musian, yang saya hormati Pak Babinsa Desa Cupak Kecamatan Musian, para pengunjung wisata religi Gunung Pucangan, hadirin semuanya. Pertama, marilah bersama-sama dan intinya kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah, yaitu berupa kesehatan. Allahumma amin. Yang kedua, salam salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita seluruh umat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kami di sini selaku pemerintah Desa Cupak, Kecamatan Musian, Kabupaten Jombang, yang mana desa Kecamatan Musian terdiri dari 11 desa, termasuk Desa Cupak. Yang Desa Cupak mempunyai kawasan wisata religi Gunung Pucangan. Dulu menurut cerita bahwa Gunung Pucangan dulunya itu adalah namanya belum Pucangan, yaitu Pugawat. Kenapa disebut Pugawat? Karena menurut cerita itu Krama Wijaya Tunggadewi, yaitu Dewi Kilisuci, itu anak dari Prabu Airlangga, yang konon ceritanya itu mau dikawinkan, tapi dia itu tidak mau. Akhirnya dia ingin istilah Jawanya itu laku kesucian, kebersihan hati, sehingga menemukan di suatu hutan yang namanya Pugawat. Nah, disitulah ketemu Padepokan Pugawat, dan disinilah di Gunung Pucangan akhirnya dinamakan Gunung Pucangan. Itu sekilas sedikit cerita terkait masalah Dewi Kilisuci, terkait masalah penjabarannya. Insya Allah kalau diizinkan nanti minta dukungan pada seluruh pengunjung dan pemerintah desa maupun Muspika maupun dari Disporapar dan Dinas Pendidikan untuk dapatnya cerita Pucangan itu dibukukan. Selanjutnya pada malam hari ini dilaksanakan kirab pusaka dan budaya setiap tanggal 1 Suro. Itu merupakan agenda tahunan, dan di Gunung Pucangan ini terdapat beberapa makam, maksud saya beberapa makam, kurang lebih yaitu 17. Jadi di sini tidak kita sebutkan satu persatu, yang kita jadikan ikon yaitu Dewi Kilisuci. Dan di Gunung Pucangan sendiri kegiatannya itu banyak sekali, tapi tetap bernaungan di desa. Jadi desa dan apa istilahnya itu Gunung Pucangan adalah
satu naungan, di bawah naungan desa maksud saya. Jadi kegiatannya itu kurang lebih ada 17 istilahnya itu kegiatan atau bancaan. Ini kalau kita nggak saya sebutkan satu persatu, yang saya maksud itu dapatnya dukungan dari semuanya untuk dibukukan. Dan malam ini kita laksanakan kirab budaya dan pusaka. Contohnya di sini urut-urutannya yaitu jamas pusaka, dilanjutkan kirab pusaka, dan yang terakhir adalah mocopat. Ini merupakan bentuk uri-uri adat istiadat yang ada selama ini di Desa Cupak. Mudah-mudahan dari Muspika, dari Disporapar, dari Dinas Pendidikan, kami mohon untuk budaya seperti ini dapatnya diuri-uri dan diperhatikan demi kerukunan bersama, sehingga tujuan kita semua uri-uri adat istiadat ini dapat berkesinambungan dan dapat seterusnya tidak sampai berhenti, tidak sampai mati. Dan harapan kami selaku pemerintah Desa Cupak mudah-mudahan lebih maju lagi. Itu saja yang sedikit yang saya sampaikan. Barangkali ada tutur kata yang kurang baik, saya selaku pemerintah Desa Cupak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cupak beserta perangkat, yang kami hormati juru kunci dan kerabat Gunung Pucangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng dalu, sugeng dalu. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 saking Tuhan. Malam hari ini malam satu suro, malam Jemuah Kliwon, ngaten nggih. Nah, satu suro ini di wisata Gunung Pucangan, wisata religi. Ini kita sedang melaksanakan jamas. Jamas itu adalah artinya membersihkan. Nah, jamas apa nih? Jamas pusoko. Nah, kita membersihkan pusoko yang ada di Gunung Pucangan. Nah, di wisata religi ini kita mempunyai 3 pusaka. Pusaka ini ingkang setunggal niku wonten trisula dan ada 2 tombak gitu. Nah, Gunung Pucangan ini sebenarnya adalah persemayaman atau petilasan dari Dewi Kilisuci. Dewi Kilisuci itu adalah putri dari Prabu Airlangga yang kesini untuk bertapa. Nah, mengenal tentang sosok Kilisuci, Dewi Kilisuci ini adalah sosok wanita kedi. Kedi itu adalah wanita yang suci. Nah, kedi itu ditandai dengan apa? Dewi Kilisuci itu tidak pernah menstruasi. Dan Dewi Kilisuci itu adalah tidak mempunyai nafsu. Nafsu apa? Maksudnya ini di sini adalah nafsu
napa nggih? Nafsu secara hormonal seorang wanita begitu. Makanya beliau ini ditunjuk sebagai wanita kedi atau wanita suci. Nah, kisahnya tentang pelariannya ke sini untuk bertapa ini adalah untuk mendoakan rakyat-rakyat di kerajaan Doho, di kerajaan Kediri. Nah, konon ceritanya dulu Dewi Kili Suci ini dipersunting oleh Lembu Suro yang penguasa puncak Gunung Kelut. Kenapa beliaunya ke sini? Nah, menyamai puncak Gunung Kelut. Jadi dia bertapa menyamai puncak Gunung Kelut. Asal mulanya kenapa bertapa? Dewi Kili Suci ini dipersunting kalian Lembu Suro. Karena Dewi Kili Suci ini adalah sosok wanita kedi atau wanita suci yang ditandai tidak punya hawa nafsu dan tidak menstruasi. Dia menolak. Nah, menolak Lembu Suro. Nah, caranya menolak ini sangat halus. Beliau memberikan syarat, yaitu yen kowe pengen dadi garwaku, dudukno aku sumur kanggo sebelah sumumu sadurunge fajar. Nah, si Lembu Suro menggali nih, nanti duduk nggawe sebelah sungu nih, tidak boleh sungu kanan, jadi menggunakan sungu kiri gitu. Nah, sebelum fajar ternyata sumur kuwi wis metu banyu nih. Tetapi Dewi Kili Suci ingkar. Lembu Suro dibleki karo watu. Nah, dari situ sumbar. Nah, ini yang akan nanti jadi napa nggih? Jargonnya ketika Gunung Kelut meletus. Jadi Lembu Suro ini murka dan akhirnya mengeluarkan kata-kata. Nah, yen enek tangine Lembu Suro titenono, bakal ono Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, lan Tulungagung dadi kedung. Nah, itu adalah sabdo. Sabdo ini teko Lembu Suro. Nah, Dewi Kili Suci bukan takut, tetapi dia lebih memikirkan rakyatnya. Akhirnya Dewi Kili Suci lari ke puncak Gunung Pucangan. Nah, puncak Gunung Pucangan ini diperkirakan tingginya MDPL-nya itu sama dengan puncak Kelut. Tetapi ada beberapa syarat dari Sang Hyang. Dia bermimpi bahwa Mlayuwa nyanggone dhuwur sing iso madani tungkule lungguhe Lembu Suro, tapi kudu gepak. Nah, makanya di sini ini disebut cupak. Cupak itu adalah pucuk sing gepak. Jadi di sini itu gunung tapi pucuknya gepak. Nah, itu adalah sedikit filosofi tentang perjalanan religi di sini, di wisata religi Petilasan Dewi Kili Suci mekaten. Jadi setiap malam suro di sini, satu suro itu ada jamas. Nah, ada satu lagi kegiatan di sini, yaitu ganti lawon. Nah, nyun sewu Bapak, ganti lawon itu di bulan apa nggih Pak nggih? Mulut nggih. Nah, tanggal 12 Mulut. Biasanya hari Jumat nggih biasanya nggih. Nah, menurut tanggal itu biasanya itu di bulan Mulut itu kita prosesi ganti lawon. Lawon itu adalah bungkus dari nisan petilasan. Jadi bungkusnya itu ada beberapa lapis yang kemudian kita ganti. Nah, itu yang namanya lawon. Terima kasih, semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat. Semoga juga para khalayak umum bisa mengenal lebih dekat dengan petilasan Dewi Kili Suci. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur subhanallah wekdal manten mengaten mukadimah derek ngajeng ingkang pasti sugeng rawuh wonten menika bagikan
lomba pidato. Nah, golek tak mukadimah mana gak wis ya. Nah, untuk yang perlu saya tekankan, yang pertama kali tadi sudah disampaikan Pak Kades, untuk adat istiadat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena nguri-nguri budaya ini butuh kesaktian khusus nih. Kalau ngendikannya Pak Danpos Ramil nih pikirane loro boleh dadi luru, rono rini ngaten iki. Ya, nyambung dari ngendikannya Pak Danpos Ramil bahwa pikiran yang sakit kok membuat kita sakit. Nah, wisata religi, wisata rohani di Desa Cupak ini merupakan salah satu cara Pak Danpos untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit pikiran. Seperti itu. Kami di Jombang ada 133 daya tarik wisata Pak, baik alam, buatan, budaya maupun religi. Tapi yang kami merasakan paling unik bukan karena saya orang Kebuan Pak ya. Saya orang Kebuan beriku Pak, jojlok wis gak perlu dipancal sepedanya nyampe Kebuan. Ini sering kali Pak Bimas ini kepemutan masjid nih Pak, sering masjid Kebuan Alidaya. Ini kami sampaikan bahwa wisata religi yang unik itu dan mempunyai daya tarik khusus adalah salah satunya di Desa Cupak ini Pak. Kenapa? Karena di Jombang ini beberapa wisata religi itu berbasisnya lebih kepada agama ini. Kalau jenengan pirsa makam Mbah Buyut Sona di Kabu itu menarik karena tempatnya di atas bukit batu. Saya istilahkan Tomb of Stone itu, jadi bukit batu yang mendekati langit itu ya. Dan di Desa Cupak ini saya sendiri heran Pak. Orangnya yang di sini itu punya daya tarik tersendiri. Jadi ini harus menjadi magnet. Kenapa? Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Kades. Pak, panitiane saya gambar di tenggeran. Pas aku gawe kelambi ireng, cocok, sampai sak sandal, sak sepatune, sak celonone ireng kabeh. Semoga pikiran tidak hitam, teman-teman. Nah, terus yang kedua, di sini niku nanti harus dibuatkan ciri khusus Pak, biar orang begitu nyades loh. Makanya ngapunten jadi saya pakai contoh Pak Dan. Sopo dhuwur dhewe dan Pos Ramil musian pasti ingat. Sopo sing suwantun niku? Oh Pak Binase lho, kan pasti ngoten ingat. Sopo sing kadese? Oh Pak Unsara, ingat. Jadi bagaimana orang nanti punya ciri khusus agar mereka selalu ingat dengan wisata yang ada di Desa Cupak ini. Pak Andes tadi menyampaikan, Mas kok naik sendang, Mas kok tibanya wakil Pak. Padahal dulu bangunan yang di atas sudah hilang Pak Kades, rusak hilang untuk foto spot ke bawah itu. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti mohon dibuatkan sebuah ciri khusus sehingga orang itu akan selalu mengingat dan mengapa mereka harus datang ke Desa Cupak ini. Terlepas dari daya tarik wisata religinya, terlepas daya tarik wisata budayanya. Mungkin kalau jenengan keliling Jombang saya kayak tadi bedoyo kayak baru begini dok Pak ini. Oke, mohon aplausnya untuk Desa Cupak, ketemu Pak Kades ini. Makanya tadi teman saya suruh ngitung. Tadi bedoyonya 8 apa 9 ya, biasanya kalau 8 terus yang 1 nambah sendiri. Biasanya ngoten Mbak, ini yang saya pahami. Karena seorang wisata jadi harus saya membuat cerita biar orang itu tertarik, ngoten nggih. Jadi nanti akan ada ciri khusus mulai kalau jenengan naik ke Pura Lempuyangan di Bali itu wajib pakai sarung nih, bahasa Balinya sarung Bali itu. Dan nanti kalau di sini bisa dibuat bagaimana orang naik harus pakai belangkon. Orang naik itu akan ingat tuh ternyata Cupak itu seperti ini servisnya, seperti ini pelayanannya. Nah, niki Pak Danpos niki berciri khas Bali. Kalau Pak Kades tadi ngendikannya berciri khas Solo, tapi ya, alhamdulillah belum ada yang pakai yang belangkon Jombang nggih, yang ada supe duanya itu. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Emi dari Desa Megalo. Tujuan saya kemari karena saya ingin memperingati hari besar Satu Suro dengan diadakan mucopatan bersama Jamasan Pusaka Leluhur di Gunung Kucangan. Karena tujuan saya kesini juga ingin lebih mengenal leluhur-leluhur saya yang lebih dahulu, terutama karena di Pulau Jawa banyak sekali
lahir dari sejarawan-sejarawan atau dari kerajaan-kerajaan yang ternama di seluruh Pulau Jawa. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Widodo selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Kami menangkap bahwa event kirap di Desa Cupak, Kecamatan Nusan merupakan suatu event pariwisata yang unik dan menarik, sehingga menjadi sangat layak untuk dikembangkan. Silahkan datang, come see and enjoy. ngaturkeun maca patane hanggar budaya Jawa derek muji lan mugi ya manggih rahayu anggen kula sowan ngarsi